Sekarang kita lihat, kan ini menjadi persoalan yang pelik di dalam gereja, karena Maria dikatakan tetap perawan ketika melahirkan Yesus, dan kalau dia tetap perawan melahirkan Yesus, Yesus lahirnya dari mana? Dia lahir dari Roh Kudus. Lalu apa peranan Yusuf di situ? Mungkin enggak. Laki-laki kawin, lalu tidak punya anak. Anaknya dari orang lain, apa dia tidak marah? Apa kemudian dia tidak tidur dengan Maria? Apakah Maria tetap perawan? Jadi ada banyak problem di sini yang membingungkan orang zaman dulu karena orang begitu mengagungkan Maria sebagai perawan dan juga sekaligus mau mengatakan Yesus itu sungguh-sungguh Allah, tidak sama dengan kita manusia lahir dari benih laki-laki kemudian enggak. Walaupun Allah yang menjelma menjadi manusia, tentu dia tidak mengambil benih manusia. Nah, persoalan-persoalan ini kemudian menjadi perdebatan dan bagaimana muncul tulisan-tulisan apokrif. Jadi ini kita tidak tahu banyak tentang Yusuf. Informasi tentang kehidupannya sebelum menikahi Maria sebagian besar justru berasal dari teks-teks apokrif, itu teks yang tidak kanonik, yang apokrif, ya, yang sedikit rahasia, tertutup bagi manusia, tetapi sangat membantu orang untuk menghayati imannya. Banyak dipakai dalam teks-teks liturgi, kadang-kadang juga dikutip, ya, dikutip oleh Bapak Gereja, dan punya nilai-nilai tertentu menguatkan iman kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak selalu mengganggu kita. Tetapi jelas teks ini bukan dari para rasul. Walaupun misalnya yang kita bahas nanti adalah Proto-Evangelium Yakobi, penulisnya mengaku dia itu ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus. Ya, dengan mengklaim dirinya saudara Yesus, Yakobus ini. Berarti saya orang dekat Yesus, tahu dong Yesus kecilnya kayak apa. Tapi jelas teks ini ditulis sekitar pertengahan atau akhir pertengahan abad kedua. Jadi jelas jauh kemudian. Orang ini tidak mungkin tahu masa kecil Yesus. Ya, dia hanya membayangkan seperti apa kira-kira Yusuf dan Maria di waktu sebelum mereka menikah. Jadi ini tulisan yang jauh kemudian tidak diakui sebagai asli dari para rasul karena itu tidak pernah diakui sebagai teks suci, sebagai teks kanonik. Tapi masih berjalan ya, banyak orang suka membacanya. Nah, apa isinya? Di dalam teks Protoevangelium Yakobi ini dikatakan bahwa Yesus itu atau Yusuf itu ketika menikah dengan Maria, dia sudah duda. Ya, dia duda dan cukup tua dan sudah punya anak ketika dia menikahi Maria. Di Nina, pengaruhnya cukup besar cerita ini. Karena dari situ orang melihat, oh makanya Maria tetap perawan yang suaminya sudah tua, sudah tidak mampu apa-apa lagi. Jadi ya Maria tetap perawan walaupun menikah. Karena Yusuf sudah tua, sudah tidak mampu lagi bertindak sebagai laki-laki. Katakanlah seperti itu. Nah, ceritanya seperti apa? Kita baca teksnya supaya Anda pernah merasakan bahasa teks apokrif di Proto-Evangelium Jakobi ayat 3 ya. Menarik ya, supaya Anda lihat bahasanya jelas sekali, ini bukan bahasa Injil ya. Ini bahasa orang ngarang-ngarang di situ. Ketika Maria berusia 12 tahun, para imam berkumpul. Jadi Maria ini kan hasil dari doa yang panjang dari mamanya sehingga dia dititipkan di bait Allah seperti Samuel gitu. Mamanya lama tidak punya anak, lalu ketika lahir ya sudah saya titipkan di bait Allah sebagai ucapan syukur. Nah, ketika Maria berusia 12 tahun, para imam berkumpul. Mereka berkata, Maria sudah 12 tahun di bait Allah. Apakah yang harus kita lakukan terhadap dia supaya ia tidak menajiskan bait Allah? Allah kita. Mengapa dikatakan menajiskan? Karena perempuan akan menstruasi. Artinya Maria sudah mulai menstruasi. Nah, menstruasi darahnya menajiskan bait Allah. Karena itu imam-imam pusing dia. Nih, kalau dia menstruasi di bait Allah gimana nanti? Ya.
Mereka berkata kepada imam besar, berdirilah di mezbah Tuhan, masuklah dan berdoalah untuk dia, dan kami akan melakukan apapun yang Tuhan Allah katakan kepadamu. Jadi ayo tanya kepada Tuhan, kita apakan wanita ini? Maka imam besar mengambil jubah dan 12 lonceng itu. Jadi dia ada lonceng, ada turing, ya, yang nanti untuk menanyai jawaban Tuhan itu kira-kira apa nanti. Lalu masuk ke ruang Maha Kudus dan mulai berdoa untuk Maria. Tiba-tiba seorang utusan Tuhan muncul, katanya. Ini malaikat datang, Zakaria, Zakaria, pergilah dan kumpulkanlah para duda dari bangsa itu. Aneh kan? Yang disuruh ngumpulin duda-duda. Kumpulkan bukan pemuda-pemuda, tapi duda-duda. Dan suruhlah mereka masing-masing membawa tongkat. Ini duda-duda suruh bawa tongkat. Kayak Harun dulu kan, bawa tongkat. Dia akan menjadi istri dari orang yang kepadanya Tuhan Allah menunjukkan suatu tanda. Jadi nanti duda itu dengan tongkatnya, kalau ada satu tanda yang diberikan kepada tongkat seseorang, nah dialah harus mengambil Maria sebagai istri. Maka para pembawa berita memenuhi seluruh wilayah Yudea, keliling seluruh wilayah Yudea, cari, bunyikan trompet Tuhan. Ya, semua duda datang berlarian. Wah, ini ada apa ini? Mereka semua lari ke bait Allah, berlomba untuk mendapatkan istri baru, istri muda. Nah, ini duda-duda semangat sekali ya, pergi ke bait Allah. Tidak tahu siapa yang duda di antara kalian nanti ikut lari ke situ. Nih, Yusuf pun, nah Yusuf juga dengar. Ia melempar kapak tukang kayunya dan pergi ke pertemuan itu. Nah, anak mau ketinggalan dia, kapaknya pun dia buang cepat-cepat. Setelah semua orang berkumpul, mereka pergi menghadap imam besar dengan membawa tongkat-tongkat mereka. Semua bawa tongkat. Setelah imam besar mengumpulkan tongkat-tongkat semua orang, ia masuk ke bait Allah dan mulai berdoa. Setelah selesai berdoa, ia mengambil tongkat-tongkat itu dan keluar untuk mengembalikannya kepada setiap orang. Dia bawa tongkatnya ke dalam, keluar lagi, bagikan lagi. Tetapi tidak ada tanda-tanda pada tongkat-tongkat itu. Ya, tidak ada tuh. Orang tahu yang mana. Jadi dipilih Tuhan, tidak ada tanda. Yusuf mengambil tongkat yang terakhir. Nah ini lakonnya itu mesti terakhir ya, nggak boleh pertama. Si lakonnya terakhir. Tiba-tiba seekor burung merpati keluar dari tongkat itu dan hinggap di kepala Yusuf. Wah, ini hebat kan? Bisa dari tongkatnya keluar merpati, lalu hinggap di kepala Yusuf. Yusuf, Yusuf, kata imam besar, engkau telah dipilih melalui undian untuk menjaga dan melindungi perawan Tuhan. Karena Maria kan dipersembahkan untuk Tuhan, tinggal di bait Allah. Dia katakan, nih kau sekarang dipilih Tuhan untuk jaga perawan ini, kau harus bawa dia pulang. Tetapi Yusuf menolak, katanya. Aku sudah punya anak laki-laki, dan aku sudah tua. Dia masih muda gimana? Tidak seimbang, aku sudah tua, sudah punya anak lagi. Aku takut ya, akan menjadi bahan tertawaan orang Israel. Semua orang kata, wih itu kakek sama cucunya jalan. Nah ini gimana? Nah, biar di sini. Jadi Yusuf tidak mau membawa Maria pulang ke rumahnya. Imam besar itu menjawab, Yusuf, takutlah kepada Tuhan Allahmu. Ingatlah apa yang telah dilakukan Allahmu kepada Datan dan Abiram dan Kore. Di Datan, Abiram dan Korah. Apa yang dilakukan kepada Datan? Datan ya, anak dari Harun, Nadab dan Abihu. Itu Anda masih ingat. Nah, Datan dan Abiram Kore ini orang yang memberontak melawan Yusuf, melawan Musa. Dia katakan, saya tidak mau dipimpin Musa, memangnya cuma dia aja. Dia mimpin pemberontakan. Maka tanah terbuka, mereka semua dimakan oleh tanah itu. Allah marah. Jadi apa kamu mau begitu? Bumi terbelah dan mereka semua ditelan bumi karena keberatan mereka. Itu. Karena mereka tidak mengakui kepemimpinan Musa.
Oh, mereka mau berontak, apakah cuma Musa jadi pemimpin? Kami juga bisa, dia juga punya pengikut. Tenggelam dimakan bumi. Sekarang Yusuf, engkau harus berhati-hati supaya hal yang sama tidak terjadi kepada keluargamu. Jadi kau jangan coba-coba melawan. Nanti kau juga kayak Datan, Abiram, dan Korah ini. Maka karena takut, Yusuf membawa Maria ke dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Jadi dia bawalah Maria pulang. Katanya kepadanya, Maria, aku telah membawa engkau dari bait Tuhan. Jadi aku telah ambil kau ya dari bait Allah. Tetapi sekarang aku meninggalkan engkau di rumah. Jadi aku bawa kau pulang ke rumahku. Tapi maaf, aku tinggalkan engkau. Aku pergi untuk membangun rumah. Tetapi aku akan kembali kepadamu. Jadi maaf Maria, rumah kita kecil. Biar aku pergi, kau tinggal di sini. Aku akan pergi, bikin rumah untukmu. Ya, 6 bulan aku akan kembali. Dia katakan, ya, entah mulada. Ya, itu. Jadi Maria ditinggal di rumah dan Yusuf pergi untuk membangun rumah. Ketika Yusuf pulang dari pekerjaannya membangun rumah, ia mendapati dia hamil. Ini saya melompat ya, ceritanya panjang. Jadi ini dari bab 8, saya melompat ke bab 13. Jadi nanti ada cerita tentang Maria. Nanti kita lihat kisah Maria, Anna, Yoakim seperti apa ceritanya. Supaya nanti ketika kita membahas Maria, kita bicara di situ. Tapi kita fokus di Yusuf di sini. Ya. Jadi dia pulang setelah 6 bulan dan bertemu Maria sudah hamil. Ia memukul mukanya sendiri. Lalu menjatuhkan diri ke tanah dengan kain kabung dan mulai menangis dengan sedih. Wajah seperti apa yang harus kupersembahkan kepada Tuhan Allah? Waduh, Tuhan Allah gimana ini? Doa apa yang akan kuucapkan bagi dia? Karena aku telah menerimanya sebagai perawan dari bait Tuhan Allah, tapi aku tidak melindunginya. Ya, aku sudah mengambil Maria sebagai perawan di bait Allah. Aku sebagai orang yang ditugasi untuk menjaga dia. Kok sekarang dia hamil? Aku gagal sebagai penjaga. Siapakah yang memasang perangkap itu bagiku? Siapakah yang telah melakukan kejahatan itu di rumahku? Siapa yang telah memikat perawan ini dariku dan memperkosanya? Siapa? Siapa itu kurang ajar lakukan itu? Kisah Adam telah terulang dalam kasusku, bukan? Jadi apa yang terjadi pada Adam sekarang di rumahku? Karena sama seperti Adam berdoa ketika ular itu datang dan mendapati Hawa sendirian, lalu menipunya dan merusaknya, lalu memanggil Maria dan berkata kepadanya, ya, itu ya, demikian pula yang sama terjadi. Dia mengira dirinya seperti Adam, si Hawa tergoda, dia ketemu berdosa, ya. Yusuf pun bangkit dari kain kabungnya, lalu memanggil Maria dan berkata kepadanya, Allah telah menaruh perhatian khusus kepadamu. Bagaimana mungkin engkau melakukan ini? Kamu orang istimewa. Kenapa kau lakukan hal yang buruk begini? Apakah engkau melupakan Tuhan Allahmu? Mengapa engkau mempermalukan dirimu sendiri? Engkau yang dibesarkan di ruang maha kudus dan diberi makan oleh seorang utusan surgawi. Kok begitu dimanja di bait Allah, begitu kudus di sana? Kenapa melakukan hal yang seburuk ini? Nih, lompat ke bab 14. Yusuf menjadi sangat takut dan tidak berbicara lagi dengan dia karena ia sedang memikirkan apa yang akan dilakukannya terhadap dia. Jadi dia mulai menimbang-nimbang, apakah saya buang saja Maria, saya ceraikan. Yusuf berkata dalam hatinya, jika aku mencoba menutupi dosanya, aku akan melanggar hukum Tuhan. Dan jika aku mengungkapkan keadaannya kepada orang Israel, cerita kepada orang, weh Maria hamil gini-gini, wah, aku udah ditipu, apakah aku takut bahwa anak yang ada di dalam dirinya mungkin dikirim dari surga?
dan aku akan menyerahkan darah orang yang tidak bersalah untuk dihukum mati. Jadi kalau aku cerita kepada orang banyak, Maria bisa jadi dirajam dan anak dalam kandungannya mati karena dia dianggap berzina. Jadi apa yang harus kau lakukan terhadap dia? Bingung dia. Ah, aku tahu, dia pikir. Aku akan menceraikannya dengan diam-diam. Anda lihat di dalam kisah Injil Matius kan juga ada. Yusuf menimbang-nimbang untuk menceraikan Maria karena dia menemukan Maria hamil. Tetapi, nah ini mirip dengan Injil. Tetapi pada waktu malam, tiba-tiba seorang utusan Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Jangan takut kepada anak perempuan ini, karena anak yang dikandungnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan menamainya Yesus, yang berarti dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Lalu Yusuf bangun dari tidurnya dan memuji Allah Israel yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Maka mulailah ia melindungi anak perempuan itu. Nah ini di akhir Anda lihat ya, jadi agak dekat dengan cerita Injil bahwa Yusuf akhirnya tahu bahwa perempuan itu mengandung dari kuasa Allah. Jadi anak itu bukanlah anak biasa. Ya demikian isi tulisan ini jelas sangat meragukan. Ya, ceritanya memang agak konyol sedikit ya. Tapi menarik. Jadi bagaimana orang membayangkan si Yusuf ini. Dan kalau Anda baca kisahnya, dari kelanjutan nanti dapat diduga bahwa kisah ini dibuat lebih untuk menjelaskan mengapa Yesus memiliki saudara yang bukan saudara kandungnya. Jadi saudaramu ada di luar saudara. Nah, dari sini orang lalu membayangkan Yesus itu punya saudara tiri, saudara lain ibu seperti itu. Tapi kan tetap tidak bisa dibuktikan. Kemudian mengapa dia perawan? Karena Yusuf sudah tua, sudah punya anak ketika menikahi dia dan sudah loyo dia. Nah, Yusuf dipilih kini bukan untuk menjadi suami sebetulnya, tapi untuk menjaga Maria dan melindungi Yesus yang masih kecil. Nah, itu konsep yang ada di balik cerita ini. Bagaimana Maria bisa bertahan tetap perawan dan dia bisa menghidupi anaknya yaitu Yesus.